Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat ATF, kembali lagi di ATF Podcast hari ini. Hari ini kita kedatangan arek batu yang nggak hanya pinter tapi juga talent. Siapa lagi kalau bukan Pascal. Halo Pascal, apa kabar? Halo, kabar baik. Oh ya, Pascal, aku mau nanya nih, gimana rasanya jadi wakil 2 Kang Mas Kota Batu tahun 2022? Yang pertama perasaan tentu pasti senang. Yang kedua itu membanggakan untuk diri saya sendiri, dan yang ketiga nggak menyangka. Karena kalau bisa dibilang, kenapa saya bilang nggak menyangka? Karena kalau dilihat dari potensi saingan saya di Kang Mas Nimas itu semuanya berpotensi untuk ada di top 3. Tapi ternyata yang beruntung untuk bisa berada di top 3 itu saya, dan mendapatkan gelar wakil 2 itu suatu kebanggaan karena nggak semua orang bisa mendapatkan gelar tersebut gitu loh. Jadi ya bangga dan senang. Loh, ini kan saya lihat itu kan Pascal itu kan sangat banget untuk jadi duta. Nggak hanya wakil 2 Kang Mas Kota Batu ya, tapi ini saya lihat Pascal juga mengikuti beberapa duta. Gimana persiapannya Pascal untuk mengikuti ajang duta kali ini? Yang pertama persiapan tentunya niat. Dari niat, kalau memang udah niat kan pasti semuanya berjalan dengan lancar. Terus yang kedua juga kita harus punya pengetahuan yang banyak berkaitan dengan kompetisi yang akan kita ikuti. Kalau semisal saya ikut Kang Mas Nimas, berarti saya harus memperbanyak ilmu tentang wisata yang ada di Kota Batu. Terus kalau tentang duta kampus, berarti saya harus memperbanyak ilmu tentang kampus itu sendiri. Jadi ya seperti itu sih, untuk persiapannya lebih ke wawasan dan juga persiapan diri sendiri. Tapi untuk persiapan diri ya, itu apa saja untuk selain untuk mengikuti ajang duta ini ya? Yang saya tahu itu kan pasti ada persiapan mental, terus persiapan skill pribadi. Itu persiapan dari pribadinya Pascal sendiri itu seperti apa? Ya itu tadi seperti yang disebutkan, persiapannya yang pertama mental. Karena ya tentu kita akan bertemu sama orang-orang hebat dari banyak sisi gitu loh. Jadi kita harus menyiapkan mental, di mana kita harus percaya sama diri kita sendiri dan optimis sama apa yang kita pilih. Terus yang kedua ada persiapan skill, itu mengasah wawasan, terus mengasah public speaking, mengasah modeling juga, seperti itu sih Mbak. Pascal mau tanya, kalau di yang saya tahu loh ya, di dalam mengikuti ajang Kang Mas itu kan yang dinilai itu kan dari beauty, brain, behavior kayak gitu kan. Lah, selain ketiga B ini tuh apa aja? Selain ini apakah ada lagi atau gimana ya? Kalau menurut saya ya Mbak, karena yang 3B ini paling umum, berarti semua duta ataupun pageant-pageant itu pasti ada yang namanya 3B, kriteria penilaiannya itu 3B. Tapi menurut saya yang paling penting juga, yang harus dimasukkan itu ada yang namanya brief. Ketika kita pinter, ketika kita cantik, ketika kita punya attitude yang bagus, tapi kita gak berani untuk menunjukkan siapa diri kita, itu juga ya rugi gitu loh. Jadi memang kunci utama itu harus berani dulu sih Mbak. Selain 3B itu. Terus juga ada yang namanya konsistensi. Jadi kebanyakan memang dari 3B ini orang punya bentuk wajah cantik, pinter, terus berattitude bagus, tapi kalau dia gak konsisten dengan apa yang dia pilih dari awal itu ya sama aja, nggak ada nilainya menurut saya. Selama ini apa ada kendala kah untuk mengikuti ajang duta kampus ataupun menjadi wakil 2 Kang Mas Kota Batu? Apakah ada kendala selama ini ya? Kendalanya lebih ke diri sendiri sih Mbak, karena banyak insecure-nya. Oh, karena gimana terus insecure-nya nih gimana nih cara ngatasinya? Lebih ke insecure-nya kan lebih ke fisik. Karena kalau di Kang Mas Nimas itu, nah benar. Maaf lo ya. Karena kalau di Kang Mas Nimas itu kan ya gak munafik, memang di dalam kegiatan duta-duta pasti yang dilihat kan secara fisik dulu, maksudnya tinggi gitu kan. Terus kalau di Kang Mas itu saya itu kategori yang pendek, jadi kalau dilihat dari belakang saya itu nomor 2, jadi dalam artian saya itu pendek gitu. Nah 2 dari belakang, jadi memang pendek. Jadi insecure-nya lebih ke masalah fisik. Terus cara ngatasinya gimana? Ya saya memanfaatkan apa yang saya punya untuk saya lebihkan. Misal saya merasa lebih pandai dalam hal otak. Jadi saya lebih mengasah otak saya untuk bisa bersaing sama teman-teman yang lain. Gitu. Kalau masalah fisik kan udah nggak bisa diubah, jadi ya biarin aja. Oh gitu ya. Iya. Terus kira-kira selain fisik apalagi yang dinilai dari Pascal? Udah sih Mbak, kayaknya kalau masalah insecure lebih ke fisik aja. Gitu ya. Terus
dari sisinya Pascal nih ya, kok ada bisa niat untuk menjadi duta, terus pengen banget daftar sebagai Kang Mas Dimas, duta-duta, itu timbulnya tuh dari mana gitu? Dari kecil itu saya dulu pingin jadi artis gitu loh. Oh, pengen disorot ya? Nah, pingin jadi sorotan gitu. Dengan saya ikut duta-duta kan tentu otomatis saya punya koneksi yang lebih luas dan kemungkinan bisa dikenal oleh banyak orang lebih luas lagi. Jadi gak tahu kenapa saya lebih suka disorot aja gitu. Suka di depan kamera gitu, lebih suka ya? Iya. Apa ada mengikutin lomba duta-duta lagi nggak? Saat ini ikut Duta Kampus Brawijaya, disebut Putra Putri Brawijaya. Kemarin baru seleksi 1 dan puji Tuhan tadi baru diumumkan untuk semifinalis dan puji Tuhan lolos masuk 20 besar. Wah, hebat deh Brawijaya. Oke. Ini kalau boleh tahu, Pascal ini di Batu tinggal di mana? Di Jonrejo. Jonrejo. Oh, SMP di Batu. Ya, SMP Negeri 1, SMA-nya juga Negeri 1. Oh, gitu. Berarti arek Batu asli yo? Dibilang Batu asli juga enggak, soalnya lahirnya di Kota Malang, terus selama 17 tahun besar di kabupaten, baru pindah di Kota Batu sejak 2020. Tapi sekolahnya memang dari kecil selalu di Batu. Oh gitu. Pascal tahu nggak kalau di Batu itu ada mau dibangun cable car? Tahu. Oh, tahu ya. Tahu. Kemarin di Kang Mas Dimas juga sempat dibahas masalah gitu. cable car gitu. Gimana kalau dari seginya Pascal? Kalau ada cable car ini tentu akan menjadi daya tarik terbaru bagi para wisatawan untuk bisa datang ke Kota Batu ya. Karena cable car yang direncanakan oleh pemerintah Kota Batu ini kan akan menjadi cable car satu-satunya yang ada di Indonesia yang melewati pegunungan kan, Mbak? Iya. Nah, jadi itu kan akan jadi daya tarik sendiri gitu. Banyak di luar negeri yang cable car lewatin gunungan terus ngeliat salju gitu. Terus sekarang itu di Kota Batu akan ada yang seperti itu. Tentu orang-orang itu pasti akan tertarik untuk mencoba, untuk melihat pemandangan Kota Batu dari atas gitu. Dan saya rasa ini sangat potensial untuk dikembangkan oleh pemerintah Kota Batu sendiri. Kalau misalnya harapannya Pascal itu apa dengan pembangunan cable car-nya itu harapannya? Ya, harapannya itu tadi bisa menarik daya tarik wisatawan, Mbak, untuk datang ke Kota Batu, dan terlebih harapannya harganya ekonomis, Mbak. Jadi biar semua masyarakat Kota Batu itu bisa mencoba gitu. Kalau terlalu mahal kan jadinya ya agak keberatan ya sepertinya. Iya. Ya, semoga ekonomis harganya. Ya, jadi kan kalau untuk harga tiket masuknya kabin Cube itu kan kemarin itu kan masih dalam tahap kajian ya. Kajian awal itu memang untuk masyarakat Kota Batu itu diestimasi 25.000 sampai 50.000 rupiah. Tapi ini masih kajian awal loh ya, masih belum pasti. Dan untuk yang masyarakat umum itu HTM-nya itu 100 sampai 200.000. Nah, kalau untuk turis luar negeri itu sekitar 200.000 ke atas. Nah, Pascal tahu nggak untuk rute-rute cable car di Kota Batu itu nantinya? Rute cable car ya, Iya. Kemarin sempat dibahas di Kang Mas Dimas juga. Rute cable car yang akan direncanakan oleh pemerintah Kota Batu itu ada di rest area Rorombo, dekatnya Jatim Park. Terus itu sampai ke ini, Coban Rais. Jadi memang rutenya turun, melingkar gitu. Iya. Memang betul sih, untuk rutenya cable car itu kan kita di rest area Rorombo, terus nanti 1 kilometernya itu di Coban Rais. Jadi kita start finishnya itu di rest area Rorombo. Nah, kebetulan kan nanti itu kan kita juga mau ada kolaborasi dengan pihak tim Singapura Cable Car di tanggal 4 November. Nah, itu nanti ya ikut kontribusi juga dari tim duta-duta, hadir juga sebagai arek Batu sing duwe cable car. Kan cukup bangga sih duwe cable car sing di kota wisata pegunungan yang pertama di Indonesia gitu. Pascal, mau tanya juga, sosok inspiratifnya Pascal itu untuk sudah menjadi dari menjadi wakil 2 Kang Mas Dimas, sekaligus mau mengikuti juga tahap semifinal Duta Kampus Brawijaya, itu siapa Pascal? Sosok inspiratif. Iya. Kalau di dalam diri saya, sosok inspiratif itu orangnya sudah meninggal. Itu Princess Diana dari Inggris. Oh iya. Karena kan
dia jadi sorotan sekali tuh karena dia berhasil memberikan sebuah kontribusi kepada banyak orang sehingga ketika dia meninggal banyak orang yang sedih. Jadi saya berharap tuh memang ketika nanti saya sudah gak ada, saya bisa memberikan sebuah kontribusi yang besar sehingga ketika saya meninggalkan sebuah warisan yang bisa diingat oleh banyak orang seperti itu. Berarti warisannya tuh kayak gimana nih? Warisan budaya atau warisan bakat atau karya-karya tuh yang dimiliki oleh Pascal? Lebih ke karya sih Mbak, mungkin kayak rencananya kan di Putra Putri Brawijaya ini akan ada advokasi dan semisal saya berhasil menjalankan advokasi itu dan advokasi itu akan berjalan terus ke depannya kan itu bisa menjadi sebuah warisan bagi saya sendiri gitu. Kan pasti akan tertulis ini inisiatornya siapa gitu kan. Jadi kayak bakalan dikenang oleh banyak orang aja. Berarti lebih ke penggagas inisiator karya ya berarti. Yeah. Kira-kira kalau dari segi Pascal untuk penggagas dan inisiator karyanya Pascal itu seperti apa yang digambarkan oleh Pascal? Sekarang itu kan di Putra Putri Brawijaya saya menginisiasikan advokasi bernama Bilik Suara. Jadi Bilik Suara ini adalah sebuah platform yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswi Universitas Brawijaya di mana ketika mereka mendapatkan perilaku yang tidak menyenangkan dalam artian pelecehan seksual, mereka bisa cerita di dalam platform tersebut dan juga platform itu nanti akan menyebarkan sebuah barcode di tiap-tiap daerah yang rawan pelecehan seksual dan tentunya platform ini harus bekerja sama dengan unit layanan terpadu kekerasan seksual dan perundungan yang ada di Universitas Brawijaya seperti itu sih Mbak. Berarti lingkupnya hanya di Universitas Brawijaya ya? Iya, untuk sementara ini Universitas Brawijaya dulu karena memang fokusnya di situ. Gitu. Kalau misalkan di luar Brawijaya itu masih belum bisa berarti? Ya semoga ini berjalan dulu. Kalau berjalan nanti berhasil ya insya Allah bisa berkembang lah. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Mbak. Gimana Mas rasanya Mas? Enak banget Mbak, apalagi hujan-hujan gini kan. Iya. Cocok banget diminum. Ini Masnya udah tahu kak angkringan ATF? Belum, apa itu Mbak? Angkringan ATF itu ya angkringan, macam-macam menu angkringan, tapi kita ngambilnya itu dari Klaten. Jadi seperti ini kan, teh jahe ini kan sebetulnya kan di Batu itu kan nggak ada angkringan seperti angkringan di ATF ini kan. Jadi rata-rata itu kan kita jualnya kan juga wedang-wedangan kayak gitu. Nah ini salah satu menunya angkringan yaitu teh jahe. Jadi nggak hanya teh jahe aja sih, ada wedang susu rempah. Nanti Masnya harus ke angkringan ATF sambil bawa teman-temannya ya. Oh ini berarti terinspirasi langsung dari Jogja gitu Mbak? Iya, jadi kita kayak wedang rempah-rempahnya pun kita ngambilnya dari Klaten. Jadi kita semuanya kemudian kita racik bahannya jadi wedang-wedangan gitu. Oke. Kisaran harganya berapa Mbak? Murah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga sih, terjangkau juga untuk masyarakat Batu, sekitaran 8.000 sampai 10.000 ya kalau untuk wedang-wedangan ya gitu. Jadi kalau untuk tusuk-tusukannya, makanannya ada nasi kucing, tusukan usus, botok, pepes kayak gitu. Tapi kan mungil-mungil kan, tapi ya nggak terlalu mahal sih, cukup kisaran di bawah 10.000 sih. Jadi kalau Mas mau ada event ataupun meeting bisa kok di angkringan. Ini emang cocok sih Mbak kalau diminum orang Batu kan hawanya dingin banget ya. Apalagi ini tadi waktu berangkat ke sini berkabut kan. Iya. Jadi minum kayak gini tuh hangat-hangat menghangatkan diri. Alhamdulillah. Gitu. Ada konektivitas wedang-wedangan ini tuh di podcast hari ini ya. Oke. Oke. Terus dari selain yang saya tahu itu kan di dalam ajang pemilihan duta kampus, duta Kang Mas Nimas itu kan pasti juga dinilai kan dari segi bakatnya juga. Kira-kira kalau dari segi bakatnya Pascal punya, tadi kan yang dilihat insecure-nya kan dari fisik, tapi yang ditonjolkan kan dari brain-nya. Nah dari minat bakatnya Pascal itu apa yang ditunjukkan di dalam pemilihan duta kampus ataupun pemilihan Kang Mas Nimas? Kemarin waktu di Kang Mas Nimas dan juga duta FIB itu saya nyanyi sih Mbak. Waktu seleksi itu. Udah pinter nyanyi berarti ya? Soalnya enak pasti. Takut banget. Nggak juga sih Mbak. Terus apa yang bisa Pascal nyanyikan di sini tuh apa? Judulnya apa? Disuruh nyanyi. Iya. Aduh,
Nyanyi apa? Ini lama gak nyanyi sih Mbak, jadi takutnya suaranya meletot-meletot gimana? Meletot-meletot. Iya. Takutnya meliut-meliut ya suaranya. Suruh nyanyi beneran. Iya. Oh nyanyi. Gak apa-apa. Nyanyi apa ya Mbak? Ini ya. Mahalani Mahalini. ya. Mahalani siapa? Beda artis nanti. Iya, beda Lagu apa ya? Lagunya Mahalini yang Sisa Rasa mungkin. Boleh. Tapi gak pintar nyanyi Mbak, gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting Pascal bisa menunjukkan bahwa Pascal itu bisa loh. Oke, bentar. Tarik nafas bentar. Ya nggak apa-apa. Relax aja, nggak apa-apa. Santai aja. Mengapa masih ada sisa rasa di dada di saat kau pergi begitu saja? Lupa liriknya. Cukup segitu kali ya, Mbak. Ya, Dikit aja. Itu lirik. Iya. Liriknya versi hemat, versi light. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman ATF Podcast itu tadi kan Mas Pascal sudah menunjukkan bakat nyanyinya di ATF Podcast. Nah, tentunya pasti nggak akan bosan dengan Mas Pascal. Orangnya tuh benar-benar kocak kan. Jadi untuk teman-teman di ATF Podcast, nantikan keseruan narasumber-narasumber berikutnya. Stay tune terus di ATF Podcast. Salam hangat dari ATF Podcast. Sampai jumpa.